Jadi patologi daripada susunan saraf pusat, ya. Jadi patologi of CNS, neuropatologi itu meliputi kelainan-kelainan yang ada di central nervous system. Jadi kita akan uraikan sedikit ini. Jadi kalau neuroscience itu biasanya mengkaji kondisi normal, struktur dengan fungsi sistem saraf yang normal optimal, ya. Jadi fungsinya normal. Nah, bila mana ada gangguan, itu berupa kerusakan atau sakit. Sebentar saya pakai ya, pakai micro ya sebentar. Ya, baik, kita mulai lagi dengan micro ya. Saya pakai coba dengan apa itu? Dengan menggunakan uh, mikrotom apa? Mikrofon. Jadi pada neuropatologi ini gambaran kerusakan struktur. Artinya struktur yang baik makro maupun mikro sampai ke molekuler, ya. Jadi molekuler yang rusak itu bisa menyebabkan gangguan fungsi, ya. Jadi kemudian kerusakan itu bisa bersifat reversible, artinya kembali normal. Tapi banyak yang tidak reversible atau kembali eh, permanen sifatnya, ya. Kemudian tata laksana itu biasanya kita lakukan obat-obatan maupun tindakan bedah, ya. Jadi ini neuroscience itu, ya. Kita akan bahas topik di dalam sore ini. Jadi kalau nanti pada jam pertama ini mungkin sampai 1, 2, 3, 4. Nanti yang sesudah sholat kita sambung yang 5, 6, 7, ya. Jadi kita mulai daripada pendahuluan, introduction neuroanatomy. Kita masih ingat di sini bahwa otak itu dibungkus oleh satu menings, namanya menings. Kemudian ada tulang, ya. Ada juga yang namanya ruangan ini, di sini lubang ini namanya foramen magnum. Foramen itu lubang yang besar. Dan di dalamnya itu turun medula spinalis, spinal cord ini, ya. Spinal cord ini yang turun ini adalah bagian daripada otak yang mengandung serabut-serabut, ya. Ini kemudian namanya brainstem, batang otak, ya. Di antaranya itu ada cairan ini, spinal fluid. Jadi otak ini dilindungi oleh cairan supaya tidak terbentur-bentur. Jadi dia merupakan bantalan, ya. Jadi otaknya itu mengapung, ya, di dalam air sehingga bisa mengurangi goncangan. Ya. Kemudian kita tahu bahwa di otaknya ada 4 lobus, frontal, temporal, parietal, dan occipital, serta cerebellum. Jadi masing-masing fungsinya berbeda-beda. Kalau di frontal ini bersifat problem solving, personality, ya, motor cortex, ya, gerakan. Sedangkan kalau parietal ini
sensorik ya. Sensori jadi nyeri, panas, sakit apa semua di sini. Oksipital ini lebih banyak untuk melihat ya. Sedangkan temporal mendengarkan, berbicara juga dan di sini ya. Nah, kita lebih lanjut sini ke arah seluler ya. Jadi otak itu, jadi susunan saraf pusat itu selalu terdiri daripada neuron ya. Dan disokong oleh sel penyokong ini. Jadi sel penyokong itu astrosit, ini astrosit, oligo ya, mikroglia dan ependimal ya. Jadi ini neuronnya, kemudian dia membungkus, dibungkus, disokong, ada mikro. Jadi ini di dalam susunan saraf pusat itu selalu ada neuron, ada astrosit, ada oligo, ada mikroglia dan ependimal sel. Ya. Nah kita lihat lebih lanjut struktur daripada satu neuron itu. Ini ada dendrit, ya, ada nukleusnya. Ini sel body namanya. Kemudian dendrit yang kecil dan ini akson yang panjang, ya, panjang. Ini akson terminal. Akson ini bila di dalam peripheral nerve itu dibungkus oleh Schwann cell, ini Schwann cell, ya, membentuk myelin. Sedangkan kalau di dalam susunan saraf pusat hampir sama ini, cuma bedanya pembungkusnya bukan myelin, myelinnya bukan dari apa itu, dari Schwann cell, tetapi dari ini oligo. Jadi oligo dendroglial glial cell ini membungkus ya. Ya, ini akson, ini dia bungkus, ini astrosit ya. Kita kembali lagi, ini. Kalau Schwann cell itu satu, kalau ini banyak tempatnya, jadi beberapa sel dibungkus oleh oligo. Ya. Nah, oke. Nah ini nih ya. Jadi ini dibungkus ya. Ini oligo ini ya, oligo bungkus. Ini neuron ada kita kenal ini apa itu? Sinaps yang namanya inhibitory menghambat dan ada sinaps yang merangsang. Excitatory synapse ya. Jadi sinaps yang tergantung pada neurotransmitter di sini. Ada yang sifatnya eksitasi, ada yang sifatnya inhibitor. Ya. Oke, kita lanjut ke neuronal degenerasi serta kelainan myelin pada GBS. Kemudian kelainan neuromuscular junction pada myasthenia gravis. Ini GBS ini singkatan Guillain-Barré, sedangkan muscular junction itu neuromuscular junction itu myasthenia gravis. Apa bedanya kita lihat di sini ya. Nah ini. Ada namanya neuronal degenerasi. Jadi ini neuron. Kalau dia rusak, terputus, ya, ini mengalami degenerasi. Ya. Tetapi dia mengalami regenerasi juga. Kalau perifer itu begini, ya, dia bertumbuh. Tetapi kalau di susunan saraf pusat biasanya tidak mengalami regenerasi. Ya. Jadi regenerasi neuron ini, kalau kita lihat sini nanti gambarnya ya, kita lihat ini. Nah, ini. Ini gambar pada susunan saraf di otak. Itu ada lapisan 1, lapisan 2 di korteks ini ya. Lapisan 3, lapisan 4, lapisan 5, lapisan 6. Apa isi tiap lapisan? Ini namanya molekular layer. Lapisan molekuler. Kemudian yang lapisan 2, outer granular cell layer. Ya. Lapisan ketiga, outer piramidal. Ya. Piramid ini bentuk piramid ini, piramidal cell. Inner granular layer. Ya. Ini kecil-kecil dan
Lapisan 5 ini inner piramidal, ini outer, ini inner piramidal. Inner granulate, ini outer granulate ya. Jadi ini serabut kecil, sel-sel kecil-kecil ya. Kemudian ada namanya inner pyramid ya. Ini selnya yang besar-besar ya. Yang namanya bed cell itu piramidal ini besar-besar ya. Dan ada yang paling bawah ini lapisan paling dalam adalah multiform layer. Bentuk multi yang banyak ya. Ini gambar selnya. Nah, kemudian kita mengenal namanya red neuron. Red neuron ini yang warnanya merah ya. Ini merah-merah. Ini adalah sama dengan hipoksia. Jadi kalau ini pembuluh darah, mengalami hipoksia, kekurangan oksigen, ini juga sel endotelnya bengkak ya, bengkak makin kurang, dia makin menutup jalan eritrosit ya. Ini yang merah kecil ini eritrosit sehingga dia kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen ini menyebabkan warnanya merah, pink neuron ya, neuron. Ini neuron bentuknya pink, warna merah ya. Nah, ini ya. Kenapa merah? Karena di situ mengandung banyak CO2 ya. Jadi cairannya itu mengandung CO2 sehingga warnanya mengalami asam ya. Merah ini asam, kalau biru ini biru itu basofilik. Kita lebih lanjut tentang neuron tadi ya. Ini neuron sel body, kemudian dibungkus oleh Schwann cell ya, ini Schwann ya. Berbungkus berbundar-bundar sampai berlapis-lapis sampai kadang-kadang sampai 100 lapis. Axon dan myelin sheath made by Schwann cell. Ini Schwann ya, sel Schwann. Tadi saya sudah katakan kalau central nervous system itu berbeda dengan perifer ya. Nah ini myelin dari awal cuma 1, kemudian nomor 2 dia sudah membentuk putaran, kemudian ketiga dia mutar wrapping, akhirnya sampai ini 100 lamelle ya. Kadang-kadang 100 lembar bajunya dia mutar dilapis-lapis ya. Kalau kita bikin apa itu kue gogos dilapisin oleh daun putar ya, atau bikin lontong ya, itu seperti begitu ya. Dadar gulung juga begini ya, mutar panjang dilipat. Jadi ini bagian daripada compacting myelin, ada bisa sitoplasma Schwann cell. Schwann cellnya masih hidup, ini Schwann cell ini ya. Nah, ini 4 ilustrasi daripada neuron perifer ini ya. Ini yang merah ini otot sini ya. Ini yang nomor 1 kuning ya. Ini ke sini 1, 2, 3, 4 merah jambu, merah muda ya. Ketika terpotong, ini trauma ya. Maka yang ototnya tadi mengalami kecil ya. Jadi atrofi ya. Jadi kalau ada sarafnya terputus, maka saraf yang akan memberikan inervasi kepada otot lumpuh juga. Akibatnya ototnya jadi atrofi ya, ini atrofi ya. Kita lihat. Nah, kemudian yang ini, yang satu ini yang gambar merah ini kuning merah. Dia bukan terpotong tapi mielinnya rusak ya, mielinnya. Ya. Mielin. Nah, ini sebagian rusak, dia myelinating. Mengecil juga tapi sedikit sekali ya, tidak terlalu nampak. Nah, ketika dia sembuh,
Ini sembuh, ini kembali lagi ya. Tetapi tidak seperti semula ini ya. Jadi kekuatannya agak ya dari 4 atau 3 atau 4 ya. Kalau ini 5, ini ya 3, 4 ya. Jadi kekuatannya tetap ada, tetapi kekuatannya menurun gitu. Kemudian yang menarik sini dikatakan bahwa panjang daripada ini. Seed thinner, jadi anunya merin seednya ini, selain dia lebih tipis, dia lebih pendek ini. The merin seed are thinner than the original one, and also apa itu selain itu pendek ya. Ini jadinya pendek, ini kita lihat ini pendek-pendek. Kalau di sini aslinya panjang tapi rusak pendek-pendek ya. Ini tadi rusak diganti, ini tadi rusak jadi pendek. Penggantiannya itu jadi pendek. Jadi kita bisa tahu bahwa ini dulu pernah rusak terus diganggu. Begitu ya. Tapi kembali normal ini, otot-ototnya jadi normal. Tetapi tidak seperti yang semula ya. Semula ini besar, ini ya agak kecil sedikit gitu ya. Bisa dilihat sini gambarnya ya. Ototnya juga semakin sedikit ya gitu. Nah ini penjelasannya. Distal axon disconnected from central neuron. Ini. Central neuron and myelin sheath unraveled and disintegrated. Dimana disintegrasi ini ya. Jadi myelin sheath, akson menjadi fragmen-fragmen gitu. Macrophage requited remove the debris. Diperlukan makrofag. Gitu. Kemudian regeneration start of the site of birth injection. Jadi ini mengalami regenerasi ya. Swan cell guiding supporting cell 1 mm. The new myelin sheath created from the regenerating axon. Regenerating axon ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada namanya Guillain-Barré syndrome. Guillain-Barré syndrome ini adalah suatu penyakit. Nah ini yang kena myelin, jadi damage area interrupted myelin. Jadi ini bayangkan ini serabut sarafnya yang intak, ini serabut sarafnya tiba-tiba rusuk. Jadi kalau satu serabut tidak berfungsi, ya ini ya signalnya jalan-jalan ini sinyalnya terputus. Ketika signal terputus itu berarti ada yang rusak ya. Ada yang rusak, ada yang ini apa itu? Tidak dilalui oleh ya, dilalui. Ini yang seperti is like to be seperti kayak lumpuh ini ya. Apa ini? Ini adalah penyakit ini ya. Jadi pada Guillain-Barré itu ini normal, ini pada Guillain-Barré ini rusak myelinnya ya. Damage myelin, ini myelinnya damage. Ini myelinnya masih bagus ya, damage. Exposed nerve fibers, jadi nerve fibersnya kelihatan. Normal nerve fibers. Jadi kerusakan myelin itu menyebabkan Guillain-Barré ya. Nah ini, demyelination of nerve cell, membran attack kompleks jadi ada dimakan sini. Ini oleh karena kenapa sampai terjadi kerusakan myelin ya. Salah satu sebabnya ini. Ini tuh kenapa sampai rusak? Ini sebabnya ini. Dimakan oleh ini myelin sheath ini dimakan oleh myelin antigen ya. Membran attack kompleks ya. Ini nih, membran. C1, C2, C3, C4, CD4. Kemudian ada myelin, anti-myelin immunoglobulin ya. Ada helper temporalis jadi digunakan. Ya, kita lanjut. Nah ini normal nerve
affected of Guillain-Barré, ya. Guillain-Barré jadi serabut sarafnya ini ya, serabut saraf rusak, ya, rusak. Kemudian berikutnya ini penyakit neuromuscular junction, ini yang namanya apa itu sinap, keruangan di sinapnya yang rusak. Jadi ini kita lihat gambar ini motor neuron, motor ini, tapi ini sinaps ini. Ini otot neuromuscular junction. Nah ini, jadi kelainannya ini di sini. Tadi kan kelainannya di melin, tadi penyakit itu kelainannya di melin, ini kelainannya di sinaps. Ini kalau diperbesar, ini ada serabut ujung, ini melekuk, ini sinaps. Diperbesar lagi, ini synaptic cleft. Synaptic cleft ini ada acetylcholine. Ini synaptic physical contact acetylcholine itu dari sini. Ya. Dari sini dikeluarkan ini ya. Kita bisa lihat ini dihasilkan, dibuat, mengeluarkan. Nanti dia masuk sodium ion, ya, ion sodium, acetylcholine reseptor gate open, masuk acetylcholine. Kemudian dia berkontraksi. Nah, ini contoh miastenia gravis. Ketika dia tidak bisa buka mata, kita tes dengan hydroponium. Tensilon test can be used to confirm diagnosis. Facial weakness is provoked repeated by facial movement. Kemudian diberikan endophronium chloride, short-acting acetylcholine asterase is the facial weakness rapidly relieved by this case. Jadi ini menitnya ini, menit 11, 13 detik ya. 13 detik 1, tidak sampai berapa ini sudah terbuka ini. Jadi tes. Tapi tes ini harus dilakukan di rumah sakit karena kadang-kadang membutuhkan resusitasi, fasilitas dan steering. Ya harus siap ya kalau mau dites. Nah ini hydroponium diinjeksi, kalau ototnya kuat meningkat, ini namanya kemungkinan miastenia gravis. Kalau serabutnya ototnya tidak kuat, jadi kemungkinan sebab lain begitu. Nah ini nih kelopak kiri ya, ini miastenia gravis ya. Jadi dia tutup ini miastenia gravis juga ini ya. Di luar negeri hospital miastenia gravis klinik ya. Jadi banyak orang yang mengalami gangguan ya miastenia gravis. Nah ini, ketika pagi matanya masih penuh ya, masih terbuka. Tapi ketika malam hampir habis ini ya. Jadi ini mata ini tidak kuat mengangkat, jadi dia lumpuh, jadi tertutup oleh karena gangguan daripada miastenia gravis tadi itu, oleh karena gangguan acetylcholine. Ya. Nanti bagian lain daripada kuliah ini seperti clinical neurologi nanti akan juga diterangkan lagi tentang penyakit-penyakit miastenia gravis. Tetapi di sini kita mulai mengerti patofisiologinya ya. Ini patofisiologinya ini dalam keadaan normal, ini acetylcholine reseptor. Acetylcholine kalau dia ada, dia masuk kontraksi. Tetapi ketika ada reseptor yang diblok oleh antibodi, tubuh kita membuat antibodi, jadi tidak bisa turun ini ya. Reduce transmission. Akibatnya ototnya tidak bisa kontraksi begitu ya. Oke. Yang ketiga adalah congenital abnormality. Jadi tadi kan sampai 4 ya, ini kita ketiga kelainan-kelainan
hidrocephalus dan Dandy-Walker syndrome. Ini kelainan kongenital. Hidrocephalus, hidro artinya air, cephalus kepala ya. Ini ya. Saya kira nanti kalau di rumah sakit satu kali lihat sudah tahu, oh ini hidrocephalus, mengkilat kepalanya ini ya. Dan ini ada namanya sunset sunset sign. Sunset itu artinya matahari tenggelam. Jadi kalau ada tanda begini, pasti kepalanya besar. Maksudnya kalau kita lihat ada penurunan sunset sign, berarti hidrocephalus. Nah, hidro artinya water, cephalus kepala. Biasanya terjadi infeksi selama dalam kandungan ya, sehingga mengganggu jalannya liquor ya, tidak diserap, tidak ini, jadi produksinya bertambah, tidak diserap, gangguan penyerapan, atau buntu, akibatnya jadi besar ya. Nah ini jalanan liquor cerebrospinalis, dari sini dihasilkan, keluar sini, keluar sini, keluar sini, keluar hanya masuk, ya bisa juga keluar sini ya. Begitu terusnya. Tapi kalau ini yang ini tertutup, maka bisa menjadi besar. Subventricle. Atau di sini tertutup ya, lateral ventricle ini ya. Space subarachnoid space ya. Ini ya. Ini mengalir ke sini liquornya. Kalau salah satunya tertutup, biasanya di sini. Di ujung panah ini namanya aqueductus sylvii. Aqueductus sylvii menghubungkan antara ventricle 3 ke ventricle 4. Ini ventricle 3 ya. Ventricle 3 ini. Third ventricle, lateral ventricle. Ini keempat ini, fourth ventricle. Ini saluran kecil ini kalau tersumbat, mengalami pembesaran kepala. Kepalanya jadi besar ya. Tidak bisa lega, itu harus dioperasi itu. Nah ini klasik ini ya. Ini matanya ke bawah, ini ke bawah, mulutnya besar. Oh, ya. Ini klasifikasi pada hidrocephalus. Nah kalau kita lihat yang sebelah kanan ini, kepalanya tidak besar, tapi matanya lari ke bawah ya. Jadi kalau mata lari ke bawah itu namanya sunset sign. Sunset itu matahari tenggelam, tanda matahari tenggelam. Biasanya oleh karena hidrocephalus. Ya. Ini membesar ya. Sakit kepala dan kepala besar, kasihan juga. Yang dikenal dengan namanya Dandy Walker. Dandy Walker itu ada tidak terbentuknya di sini cerebellum ya. Cerebellum digambar di sini kosong. Terpotong ini. Dandy Walker itu ini juga ada di sini sebagian dan tidak terbentuk. Ini. Ya. Nanti besar baru disadari bahwa dia tidak bisa menggerakkan tangannya atau apa jari-jarinya. Nah, ini juga besar ini ya. Tapi kadang-kadang kalau sudah besar begini dia lahir mati ya. Nah, ini sebaliknya adalah kecil, kepalanya kecil ya. Ini nih. Ini Zika virus. Penyebabnya virus Zika in mosquito. Di dalam nyamuk ya. Kita kalau di Indonesia yang dikenal cuma demam berdarah. Jadi kita digigit nyamuk, nyamuknya mengandung dengue fever, dengue virus, masuk dalam tubuh jadi demam berdarah. Tapi yang ini Zika virus, kepalanya kecil ketika dalam kandungan dia menghasilkan makanan yang dimakan sama virus, tidak bisa bertumbuh ya. Nah, ini ada juga namanya meningo, kel. Jadi ini jaringan otak dengan jaringan ini masuk ke dalam sini ya. Meningo kel. Kita lihat saja di sini contohnya. Oh, ini ada namanya siklop bermata satu. Telinganya berganding. Ini kelainan kongenital. Oh, enggak ada sini anunya ya. Gambar yang menyatakan ini gambar yang menyatakan tidak terbentuk ya.
Meningokel, ya, Kel. Mungkin nanti pada gambar berikutnya, ya. Mungkin nanti di praktikum kita lihat meningokel itu yang bagaimana, ya. Kita akhiri kuliah yang pertama ini dengan stroke. Nanti kita selanjutnya. Stroke itu ada dua, yang hemorrhagic stroke dan non hemorrhagic, ya. Faktor risiko ini banyak, umur, gender, ras, jadi laki-laki, ras itu misalnya orang Afrika yang di Amerika itu lebih gampang stroke, umur tua, hipertensi, aterosklerosis, cardiac disease, ini hiperlipidemia. Jadi orang yang mengalami apa itu namanya hiperkolesterol itu menjadi stroke, diabetes atau pakai obat-obat kontraseptif, ya. Obat kontrasepsi itu menyebabkan darah menggumpal gitu, ya, begitu. Atau memakai obat-obat narkotik, ya, sigaret, alkohol, kegemukan, migrain, dan lifestyle, sedentary lifestyle. Jadi begadang, ya, kurang tidur, minum-minum, itu lifestyle gayanya begitu, ya. Itu menyebabkan stroke. Nah, sekarang kita lanjut. Ini tadi, pembuluh darahnya mengalami perkapuran, ya. Ini menyebabkan stroke ini, ya. Tersumbat. Kalau kita lihat itu sorongan air, apa saluran air, kalau banyak sampahnya mampet, ya. Pembuluh darah itu sama dengan air, ya. Ini mampet, berkelok-kelok. Ini anunya kadang-kadang tebal dindingnya, ya. Confluent yellow arteriomatous plaque occur in the lateral wall, ini pada dinding lateral, ya. Jadi A ini penjelasannya, B ini, C ini. A ini apa? Arteriomatous basal artery. B itu apa? Arteriomatous basilar artery, sama juga. C arteriomatous in the wall basilar artery. Jadi ini tiga-tiganya ini adalah di tempat ini, arteri basilaris, ya. Itu. Nah, umumnya hipertensi, aneurisma, malabsorpsi aterosklerosis. Kalau ini HS, ya. Kalau perdarahan ini nih, pecah ini, pecah aneurisma, ya, pecah ini. Ini nih, banyak perdarahan, darah dalam ventrikel, darah dalam otak, darah ini semua. Ya, di dalam sini berdarah. Topographic distribution hypertensive intracerebral hemorrhage, ya. Jadi umumnya perdarahan kalau ada hipertensi ini di sini A, ya. Small putamen hemorrhage, B massal basal ganglia, B. Ini seluruh ini. Jadi kalau dari sini, Nomor C, massive basal ganglia hemorrhage rupture into ventricle. C, mana C? Ini basal ganglia masuk sampai ke ventricle, ya. Kemudian small hemorrhage caudate, ya, ini B, ya. Bisa juga thalamus hemorrhage, thalamus, ya. Bisa oleh karena pontine hemorrhage, pons hemorrhage, ya. Bisa oleh karena cerebral hemorrhage, ya. Ini perdarahan, stroke perdarahan bisa terjadi di situ. Nah, kalau kita lebih lanjut, pada CT scan-nya nampak putih dia, ya. Jadi kita foto, oh ini darah, ini warna putih, ya. Ini warna putih. Jadi kadang-kadang kita CT scan mau tahu ini perdarahan atau tersumbat, ya. Kalau sudah perdarahan, ya obatnya lain lagi, untuk tersumbat lain lagi, begitu. Ini gambar-gambar perdarahan, ya. Ini CT scan pada subarachnoid. Jadi kalau perdarahan subarachnoid hanya di sini, bukan di dalam sini, ya. Jadi CT scan show acute hemorrhage in the basal cister and sylvian tissue. Ini tisia, sylvian fissura. Ini badan basal cisterna. Jadi itu di bagian bawah daripada otak itu mengalami perdarahan, ya. Kemudian yang non hemoragik itu yang trombus.
Emboli lepas akibat atrial fibrilasi penyakit jantung. Jadi penyakit jantung yang kontraksinya lebih 120 cek 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 itu memicu untuk hemoragik ya, non hemoragik. Aterosklerosis ada perkapuran tadi yang kita lihat gambarnya itu bisa menyebabkan kekakuan dan perkapuran. Sedangkan DM, hiperlipidemia, lipidnya meningkat, hipertensi dan diskaria jelek. Hiperlipidemia, hipertensi, diskrasia ya. Jadi, nah ini yang kalau tadi tersumbat, ini misalnya tersumbat, maka ini menjadi lemah. Apa itu? Soft, soft. Soft itu lunak ya, mengalami lunak. Ya. Ya, kita sebentar lagi kita stop untuk salat ya. Ini sudah azan orang, sudah kamat ya. Ada kamat kedengaran sudah. Nah ini pada CT scan-nya itu warnanya hitam ya karena banyak cairan. Beda dengan yang perdarahan tadi. Ya, saya kira itu dulu karena ini nomor 5 ini penyakit infeksi ya. Jadi kita stop dulu sholat, nanti kita sambung jam 4 ya. Kita break ya. Kita sholat dulu ya. Kita sholat dulu ya. Terima kasih. Ya, kita sholat dulu. Ya, kita mulai lagi, tetapi ini tadi itu sampai nomor 5 apa penyakit infeksi ya. Terus stroke ini sudah. Nah ini nih. Ya, kita masuk infeksi yang dikenal yang dalam hal ini adalah meningitis dan encephalitis ya. Kalau meningitis itu artinya radang dari mening ya. Jadi radang selaput mening. Kita mengenal namanya meningitis purulenta, meningitis TBC dengan gejala panas tinggi, kejang-kejang dan kesadaran menurun. Kaku kuduk. Nanti pada waktu di praktikum kita akan lihat bahwa meningitis yang purulenta itu yang bagaimana. Kemudian yang TBC bagaimana. Nah ini kita lihat ini metastasis abses, cerebral abses dari paru-paru ya masuk ke sini nih. Dengan sebabkan Streptococcus pneumoniae pada 38 umur daripada kronik alkoholik ya. Subakut abses situasi deep in parietal ya di daerah dalam bauga dengan bagian dalam itu mengalami liquefied, jadi bagian ini mengalami penanahan dengan dinding yang purulen hemoragik ini dindingnya purulen hemoragik berwarna ini. Kita lihat juga di sini di pons sini ya agak ujung sini ya ada meningitis ya. Nah ini diperbesar ini pada encephalitis dengan bakterial endokarditis, perivaskular dan diffuse parenchyma polimorfonuklear. Ini sel-sel PMN ya di daerah korteks ini korteksnya. Nah ini nih, ini kita lihat di sini di meninges ya ada putih-putih. Saudara bisa perhatikan ini putih. Yang warna putih ini adalah pus ya, nanah sel darah. Ini di otak, ini di bagian ini pus.
Kita lanjut pada gambaran, nah ini mikroskopik, ini yang tadi dikatakan sel polimorfonuklear ya, jadi sel-sel yang radang yang membuat menjadi nana itu depus. Kita lihat di sini bahwa ada meningis, tapi ini juga masuk ke dalam parenkim otak ya, masuk parenkim otak sehingga ini namanya meningoencephalitis. Jadi radang pada meningis dan juga mengenai otak ini masuk ke dalam sini. Ini sel neuron, ini sel-sel radang ya. Oke, itu jadi peradangan. Nanti kita lihat di praktikum. Sekarang kita masuk ke nomor 6 yang CNS tumor ya. Kita mengenal tumor itu sebagai primer dan sekunder. Kalau primer itu memang asalnya di situ. Kalau sekunder itu dari tempat lain, jadi metastasis itu namanya sekunder. Jadi ini yang primer, astrositoma, schwannoma, oligodendroglioma, ependymoma, choroid plexus papilloma, melinga. Neoplasma sesuai asalnya ya. Ditambah oma. Nah ini. Lokasinya berbeda-beda. Jadi kalau daerah sini umumnya astrositoma, kalau di sini umumnya ini lateral ventricle ini choroid, ventricle 3 cholestasis ependymoma, jadi aptekiasma astrositoma, pituitary adenoma, brainstem astrositoma glioblastoma, cerebellopontine angle acoustic neuroma. Jadi sesuai dengan kondisi namanya ya, tempatnya ini. Pineal gland apa-apa di situ, kemudian cerebellum ya. Klasifikasi daripada astrostoma itu ada 4. Jadi grade 1 pilocytic, grade 2 diffuse atau low grade, grade 3 anaplastik, grade 4 glioblastoma. Ini 3 dan 4 ini namanya high grade ya. Ya kalau sudah 3 ini ada batasnya. Kalau sudah masuk 3, dia bisa mendapat obat-obat yang pengobatan gratis dari BPJS. Kemudian kita lanjut. Nah ini gambaran yang grade 1. Di sini ada apa itu? Di daerah seperti kayak cairan saja ini, kecil-kecil sini, extended ya. Berupa kistik dengan cairan kuning kecoklatan dan adanya nodul mural nodul. Ini yang menonjol ini ya. Nah, pilocytic A solid yang padat, B yang frontal membentuk rongga yang besar ya. Kemudian C ini di daerah mana ini? Daerah asalnya medula. Ini yang putih ini ya. Kemudian ada juga kistik cerebellum recent dengan contrast enhancing. Ini mural nodul. Jadi ini membentuk kistik ini umumnya begitu yang grade 1. Sedangkan kalau grade 2 ini membentuk ring apa itu enhancement. Focal swelling. Oh bukan, ini 4, grade 4 ini ya, grade 4. Bundar ini bundar besar, ini lebih besar diffuse. Kita lihat perbandingannya antara kiri dan kanan. Nah, ini. Large fibrillary astrocytoma occupying the left temporal, ya. Temporal lobe with extension to the Silkian fissure ke atas. Lihat hemorrhagic ini perdarahan ya, surface and enlargement of the local anatomical
structure, jadi terjadi pembesaran di sini ya. Strukturnya jadi perdarahan. Begitu juga sini anaplastik astrostoma, ini gambarnya ya. A right frontotemporal region dengan border yang berhubungan dengan otak ini ya. Another lesion similar lesion in larger, tetapi makroskopiknya tidak memperlihatkan nekrosis ya. Ini ada makroskopik yang nekrosis ada. Anaplastik medula dengan gross ini. Pembesaran, dari pembesaran. Kemudian ini kalau grade 4 ini jelas sekali ya. Ada nekrosis, ada perdarahan, dan besar sekali. Terkadang dia kiri dan kanan, bilateral. Ya. Bilateral ini besar. Ya. Jadi kalau sudah begini biasanya sudah kurang dari 1 tahun ya survivalnya. Biasanya berapa bulan begitu. Paling tinggi 2 tahun. Jadi, karena tumornya mendesak dan cepat. Nah, ini astrosit prokursor stem cell. Ini yang namanya jalur cepat, ini jalur lambat. Jadi kalau jalur lambat ini mulai jadi pertama mendapat grade 1, dari grade 1, grade 2, grade 2, grade 3, grade 3, grade 4. Kalau kita lihat masanya ya. Ini dari sini ke sini ini 5,5 tahun. Jadi 2 ke 3 5,1 tahun. Sedangkan dari 3 ke 4 1,9. Jadi kalau kita jumlah ini 7 tahun. Jadi dari low grade sampai high grade ya, itu 7 tahun. Tetapi kalau jalur cepat ini hanya 3 bulan, 6 bulan. Jadi belum apa-apa tuh langsung ke sini ya. Jadi nah yang kalau kita lihat 95% daripada kasus itu lewat jalur ini. Ini jalur tol. Kalau kita dari Makassar ke bandara ya. Kalau ini ke bandara naik mobil cepat, mungkin setengah jam sampai. Tapi kalau ini lewat Dayak, lewat apa itu? Lewat Umi, lewat Dayak, macam-macam macet sini. Lewat Dayak, lewat Polda, apa semua macet, ini lambat. Ini jalur lambat ya. Ini sedikit, 5% saja ya. Umumnya jalur cepat ya. Jadi ini yang dikatakan kalau kita dengar dari Pak Ustadz kasih ceramah, tahun lalu dia masih sama-sama kita, sekarang sudah dia tidak ada ya, cepat sekali. Kurang daripada 6 bulan dia sudah pergi. Ya. Oke, kita lanjut. Nah ini, kalau meningioma ini jinak ya, jinak. Nah ini jinak, batasnya tegas, di pinggir menings ya. Kadang-kadang juga menekan di sini, menings ini menekan sampai terjadi paraplegi ya. Nah, itu yang primer, sedangkan yang metastasis itu yang sekunder. Ini biasanya kalau sekunder itu ada brain udem ya. Udem ini pinggirnya udem. Ini yang merah ini udem ya. Ini tumornya dan bentuknya bundar ya. Batasnya rata ya. Kalau yang primer itu tidak rata, kalau ini rata. Kita lihat di sini ya. Nah ini tumor sekunder brain metastasis. Apa ini ya? Melanoma, ini hitam, melanoma malignan ya. Ya, Memorial Hospital ya. ZAL, patologi anatomi. SAL, apa namanya? Bali Memorial Hospital. Ya, tapi ya. Nah ini juga kalau kita lihat dua ya. Jadi kalau dua multiple ya, multiple sehingga ini metastasis.
dibanding dengan primer. Kemudian kita beranjak ke tekanan intrakranial dan herniasi. Penyebab tekanan intrakranial meninggi itu brain edema, tumor, stroke maupun stroke ya, hidrosepalus, perdarahan ya. Kita lihat di sini kalau TIK meninggi terjadi herniasi, jadi penurunan bagian otak ke bawah, celah ya. Herniasi ini nanti menekan batang otak. Nah, kita tahu batang otak ini adalah pusat pernapasan dan jantung, sehingga menyebabkan kematian. Jadi kalau lama-lama bengkak, dia tertekan, lama-lama jantungnya berhenti, gitu ya. Ini kematian ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini di daerah 6 sini nih ya. Tonsil herniation itu ya. Jadi ini nomor 1 namanya ungkal transtentorial. Jadi ini ada perdarahan, dia menekan sini. Ya. Bisa juga nomor 2 turun ke sini namanya sentral. Bisa nomor 3 cingulate ini. Cingulate jadi dia menjadi herniasi ke sana. Ya. Infratentorial ini supra, ini tentorial, ini tentorial. Ini infra, upward, upward cerebellar, upward transisional. Begitu. Yang ke bawah tonsillar downward cerebellum, cerebellarnya ke bawah. Nah ini di ujung sini, ini kalau terjadi penekan sini biasanya pusat kesadaran di sini ya. Jadi pusat kesadaran pasien jadi tidak sadar. Oke, jadi itu pengertian tentang herniasi. Kita lanjut pada penyakit degeneratif ya. Tadi kan ada 7 ya, ini bagian terakhir dari penyakit degeneratif. Kita mengenal adanya Alzheimer disease dan Parkinson. Jadi ini dulu yang harus tahu ya. Kalau yang lain bisa nanti belajar sendiri ya. Nah ini patologi of Alzheimer disease, kalau 2 itu kerjanya penyebabnya. 1 dari dalam ya. 1 dari luar ya. Ini ekstraseluler namanya amyloid beta peptide protein. Sedangkan intrasel tau protein. Ini kita tahu proteinnya. Neurofibrillary tangle, abnormal tau protein menyebabkan kematian neuron. Neuritic plaque menghasilkan beta amyloid peptide juga menyebabkan neuronal death. Jadi ini 2 jalur sampai orang mengalami Alzheimer disease. Nah, ini kita lihat tau protein damage. Healthy microtubulus di dalam saluran sini ada microtubulus yang destabilizing protein tau. Tiba-tiba pada itu rusak, lepas ya. Ini protein tau lepas, jadi ini membentuk tangle. Tangle itu apa namanya itu? Benang kusut, seperti benang kusut gitu. Ini tubulus, di dalam serabutnya ada tubulus, ya, tubulus. Saluran ion dari sini ke sini, dari sini ke sini juga. Jadi ini kayak apa itu? Kayak traffic 2 arah, satu ke sentral, satu ke perifer. Ya. Kita lanjut. Nah ini. Terbentuknya neurofibrillary tangle ini fosforilisasi, stabilize microtubulus, dan ini destabilize. Ya. Jadi tadi kan dikatakan lepas ini ya. Ini kalau ikatannya lepas seperti kayak kalung apa? Kalung manik-manik atau tasbih itu yang putus benangnya jadi terhambur. Ya. Agregasi membentuk dimer, oleh dimer akhirnya dia membentuk namanya per helical filament. Akhirnya nanti dia menjadi neurofibrillary tangle. Jadi kayak benang kusut ya.
Nah ini nih gambarnya nih. Jadi lepas, dia berkumpul, ya, tangle. Nah, sedangkan tadi sinyal plak tadi itu di luar sistem. Ini kalau kita lihat tadi ini tangle, ini tangle di dalam neuron. Ini di luar neuron ini kayak bentuk seperti kumpulan serbuk gergaji ya. Oke. Nah ini APP gen mutation, kadang-kadang ada mutasi terbentuk neurofibrillary tangle agregat ini ya tahu protein tadi berkumpul. Ini dua ini patogenesisnya. Atau dari amyloid ya, dari luar ini. Sehingga neuronnya ini mati. Ini jadi kayak kuburan gitu loh. Jadi kuburan itu ada nisannya tapi tidak ada orangnya ya, batu nisan saja. Ya. Artinya kalau dulu ada batu nisan berarti ada orang meninggal di situ, ada orang dikubur di situ. Ah, ini nih. Plak ini begini, tangle itu di dalam neuron ya, tangle kayak benang kusut ya. Oke. Pada CT scan pemeriksaan ini atrofi, ini coba sangat atrofi. Ini pasien dari kasus pasien dari Makassar ini, di daerah Balangbodong sana ya. Saya ambil ini karena dia selalu hilang ya. Keluarganya selalu bilang bahwa kalau dia sore jalan tidak kembali. Dia masuk rumahnya orang, ya, dia kira rumahnya, ya. Dipikun-pikun ya. Ternyata atrofinya itu ini frontal dengan temporal ya. Temporal ini banyak memori sini, ini frontal ini banyak berpikir. Nah ini, bayangkan ini sampai begini ya. Alzheimer's concept of memory decline, ya. Otaknya hanya setengah, ya 800 gram, setengah. Nah ini kelihatan masih utuh, tetapi ujungnya ini sudah berkurang, jadi temporal ya. Kalau dilihat ini makrogirus, ya. Mikrogirus, makrosulcus, ya. Sulcusnya melebar, ya. Oke. Nah ini tadi burnout network consists of amyloid core, lacking dystrophic neurobiological stem, ya. Sedangkan neurofibrillary tangle ini, ya, kelihatan kayak jala-jala, ya. Nah ini orang yang dengan Alzheimer, ya, dia tidak kenal ini siapa kamu, ya. Bilang, oh saya cucunya ibu. Oh, tidak tahu. Ini gambar ini lebih jelas. Ah ini, ya, ekspresi, ya, ekspresi. Ini nurse, dia tidak ada ekspresinya. Ya. Ah ini lagi. Waalaikumsalam. Ya, ya. Ya ini gambarnya nih, ya gambarnya. Nah ini juga, ya. Ini banyak di tempat kita ini, kakek-kakek begini, ya, dia tidak tahu ini. Ini visiting nurse mendatangi rumah bagaimana. Biar kadang-kadang makan juga dia tidak mau. Nah, yang terakhir ini Parkinson, ya Parkinson ini gejalanya tremor, rigidity, akinesia, postural reflex ya. Oke, kita sebentar lagi 5 menit lagi selesai ya. Kita lihat sini umumnya lebih tua ya, dan faktor genetik atau dia repetitive injury atau infeksi post infection ya. Sedangkan Parkinson akibat obat-obatan
psikotropika usia muda. Jadi banyak sekarang itu mahasiswa minum-minum obat ya, sehingga dia tremor ya, seperti kayak Parkinson, sehingga dia disebut ism, seperti ya Parkinsonism. Bedakan dengan yang real. Kalau real ini kan umurnya 45. Ini memang habis dia punya ini. Ya, gini ya. Nah, kalau ini kerusakannya adalah substansia nigra, pigmented neuron, Lewy body, gliosis. Kita lihat sini kerusakannya ini. Ini orang yang Parkinson ya, tangannya dia begini ya. Nah ini ya, substansia nigranya yang kurang ya, tremor, dopamin ya. Ini dopaminnya harusnya banyak tapi kurang sehingga harus diberi obat ya, dopamin ya, dopamin. Nah ini nih. Tremor of the hand even at rest. Jadi walaupun dia istirahat dia goyang. Sapling guide, unstable and in small step. Jadi jalannya itu kecil-kecil. Curve increase. Neuron ini begini, banyak dopamin ya. Tapi pada affected neuron, Parkinson atau neuron, dopaminnya kurang ya, dihasilkan. Jadi ada gangguan movement disorder. Ini substansia nigra ya. Nah, ini gambarnya neuron normal, dopamin, corticos, normal movement, ya. Ini kita lihat sini, anunya besar kayak pohon itu kecil-kecil ya, daerah sini. Dopamin essential for motor skill, substansia nigra, ini. Ventral tegmental area. Nah, ini yang kita lihat sini, A ini 366. Oh, suffer from Parkinson disease from the age of 50. Jadi umur 50 dia kena ya. Ini kita lihat nih substansia nigranya hilang ya. The brain show a discoloration of the substantia nigra compared to B. B ini normal, hitam. Diskolorasi artinya tidak berwarna. Ya, jadi hilang. Nah, ini nih. Kalau normal banyak sel-sel pigmen, ini tidak ada. Parkinson. Dari semua ini kita lihat satu-satunya bungkuk ini ya. Parkinson ini. Dia bungkuk baru tangannya gemetar-gemetar. Baru bungkuk supaya tidak jatuh. Nah, ini latihan daripada Parkinson supaya tidak kaku. Ya, bawa beban ini adalah di kerajaan Raja Ampat daerah Raja Ampat ya. Ya baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lihat di praktikum lagi ya, nanti di praktikum kita melihat ini gambaran-gambaran neuron tadi itu ya, praktikum. Ya. Baik, karena sudah waktunya habis, kita sampai di sini.
Ya. Ada yang mau bertanya barangkali? Kalau masih ada yang mau bertanya atau ada bagaimana? Apa yang belum jelas? Saya lupa itu tanggal berapa itu. Oh ini. Tanggal 15 ya. Tanggal 15. Jadi sekarang tanggal hari Selasa. Jadi hari Selasa, minggu depannya lagi. Bukan Selasa ini tapi Selasa depan. Selasa depan itu tanggal 14 ya. Kalau Selasa ini nanti itu tanggal 7. Selasa ini tanggal 7 nanti Selasa. Nanti kita lihat praktikumnya ya. Oke. Itu whole day dibagi 3 grup. Ya. Oke, ini siapa? Ananda. Ananda ini host bukan? Yang di ya? Bukan. Oh ya. Itu yang di di hall 2 itu masih banyak. Ya. Kita leave saja dulu ya. Mohon maaf kita leave. Nanti kita praktikum ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bro. Ya, ya.